أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat sekalian. Harapan dan doa kami semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan materi sebelumnya. Bagi sahabat yang belum menonton materi sebelumnya, boleh langsung segera ditonton pada link yang tertera di deskripsi video ini. Sahabat majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja simak kelanjutannya. 11. Wal baulu uryanan, kencing dalam keadaan telanjang. Hal ini terkesan sepele, namun akibatnya sangat fatal. Jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka hendak membaca doa, dan doa tersebut ada di pembahasan pertama. Oleh karena demikian, hindarilah buang air kecil dalam keadaan tidak ada penutup badan sama sekali. 12. Wal aklu munakkian ala janbin, makan sambil tiduran atau rebahan. Sahabat semuanya, hendaklah makan minum dengan tata cara yang benar sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makan minum sambil tiduran dapat mengganggu kesehatan, maka dari itu hindarilah makan minum sambil tiduran. Karena di samping bisa berefek fatal bagi kesehatan, ternyata hal tersebut dapat menyebabkan rezeki seseorang hamba sempit. 13. Wal khilalu bikulli khasyabatin, mencongkel sela gigi dengan kayu atau benda kasar. Nah, kebiasaan masyarakat sehabis makan, rasanya tidak enak bila tidak mencongkel sisa makanan di mulut, baik yang dimakan itu daging atau lainnya. Maka hendaklah pilih kayu yang bersih, jangan asal ketemu langsung dimasukkan ke mulut, karena apabila tidak berhati-hati, resikonya sangat fatal. 14. Wal julusu 'alal atabati, duduk di beranda pintu. Awas, hati-hati, mungkin ada di antara sahabat semuanya yang bersantai gembira duduk di beranda pintu, sehingga orang yang hendak masuk ke dalam rumah kesusahan karena adanya sahabat di beranda pintu. Ingat, tanpa disadari hal tersebut dapat menyebabkan rezeki terasa sempit, bahkan rezekinya terhalang sebab perbuatan sendiri. 15. Wal ittika'u ala ahadiz zawjil bab, bersandar pada gawang pintu. Bukan hanya duduk di depan pintu, bersandar pada gawang atau kosen pintu pun dapat menyebabkan rezeki terseret. Hindarilah wahai sahabat majelis ilmu, semua itu terjadi sebab ketidaktahuan kita. Maka kami mengajak agar selalu berhati-hati. 16. Watajfiful wajhi bisawbi, mengeringkan basahan wudhu di wajah dengan pakaian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah anda bahwasanya mengeringkan basahan wudhu dengan pakaian, baik baju atau handuk, itu bisa mewariskan kefakiran dan kelupaan, sebagaimana tertera di beberapa kitab fikih. Bahkan hukumnya makruh melakukan hal tersebut. Biarkan bekasan air wudhu menempel di wajah kita sampai basahan tersebut mengering dengan sendirinya. 17. Wa kansul baiti bil mindil, menyapu rumah dengan kain atau sapu tangan. 18. Wa ghaslul yadaini bitin,
membasuh tangannya dengan tanah atau debu. 19. Watahawunu bis sholati, meremehkan salat. Hadirin, salat adalah kewajiban setiap hamba. Salat adalah bentuk penghambaan kita kepada Sang Khalik Pencipta. Ketika seorang hamba tidak patuh kepada Sang Penciptanya, bagaimana rezeki akan datang sedangkan semua rezeki Allah yang atur? Sekarang pertanyaannya, banyak orang tidak sholat, puasa, dan tidak melakukan kewajiban lainnya, malah hidupnya mewah, kecukupan. Lantas bagaimana dengan orang yang taat kepada Tuhan, malah hidupnya biasa-biasa saja? Jawabannya, hamba tersebut yang tidak sholat, tidak puasa, sedang diuji dengan kenikmatan namanya istidraj, yang mana hal tersebut akan Allah lipat gandakan azabnya di yaumil qiyamah. Dan hamba taat yang kita anggap hidupnya biasa saja, tidak mewah atau apalah, malah orang tersebutlah yang Allah berikan rezeki, bukan tentang nominal banyaknya, melainkan berkah rezekinya di setiap hal. Sahabat majelis ilmu, jangan ragu dan bimbang persoalan rezeki. Tunaikan kewajiban kepada Sang Khalik. Salat dengan penuh khusyuk, karena amallah yang mampu menolong kita nanti di hari kiamat, dan Allah akan membuka jalan pintu rezeki dari segala arah. 20. Wa khiyatatus saubi wa huwa ala badanihi, menjahit pakaian saat dipakai. 21. Wa tarku baitil ankabuti fil bait, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Ketika mendapati sarang laba-laba di rumah, segera bersihkan, karena hal tersebut dapat menghalangi rezeki. 22. Wa isra'ul khuruji minal masjid, bergegas keluar dari masjid. Dalam satu naskah ditulis bergegas keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Hadirin, sesibuk apapun dalam kehidupan, usahakan istighfar terlebih dahulu selesai sholat. Jangan sampai dunia menyibukkan kita sehingga akhirat terabaikan. 23. Watabakiru bizzahabi ilal aswaqi, berangkat terlalu pagi ke pasar. 24. Walbut'u firruju'i, pulang paling akhir dari pasar. 25. Wa tarku ghasil awani, tidak mencuci wadah atau piring yang kotor. 26. Wa syira'u kasril khubzi min fuqara'is su'al, membeli potongan roti dari fakir yang meminta-minta atau pengemis. Membantu sesama sangat dianjurkan dalam kehidupan. Kalau seorang tersebut mencari rezeki dengan cara berniaga untuk membuat hidupnya layak, maka belilah. Dan apabila seseorang kerjanya meminta-minta, maka bantulah. Jangan sampai membeli sesuatu pada pengemis, apalagi makanan yang dia bawa. Hal tersebut dapat membuat rezeki terhambat. 27. Wa du'a'us syarru 'alal walad, mendoakan keburukan terhadap anak. Hadirin, memarahi anak-anak dengan kata kasar secara tidak langsung bapak ibu sedang mendoakan keburukan terhadap si anak. Karena setiap ucapan adalah doa, maka hendaklah berkata dengan ucapan yang lebih baik meskipun sedang dilanda kemarahan. Jangan sampai penyesalan datang. 28. Wattarkud du'a'i lil walidaini, tidak mendoakan kedua orang tua. Sahabat majelis ilmu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tarkud du'a'i lil walidaini yaqta'ur rizqa, tidak mau berdoa terhadap orang tua itu dapat memutuskan rezeki. Salah satu faktor kenapa rezeki seolah sempit adalah tidak mau berdoa kepada orang tua. Seorang anak hendaknya selalu mendoakan orang tuanya, baik di setiap selesai sholat fardu atau sebagainya. Ingin rezeki Allah mudahkan,
berdoalah kebaikan setiap saat untuk orang tua, berbaktilah terhadap orang tua, jangan perhitungan terhadap orang tua. Kalau semua itu sudah kita laksanakan, insya Allah rezeki akan datang dari segala arah penjuru menghampiri. Yakinlah wahai saudaraku. Hadirin wal hadirat, sahabat semuanya, jamaah majelis ilmu ini yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah serangkaian penyebab utama kenapa seolah rezeki sangat sulit datang kepada kita. Untuk itu, bagi sahabat majelis ilmu semuanya yang mendengarkan video ini, mulai sekarang dan seterusnya, hindari dan tinggalkanlah sebisa mungkin hal-hal tersebut, dan mulailah menanam kebaikan untuk menuai hasil kebaikan pula. Apa yang kita tanam hari ini, itu pula yang akan kita petik nantinya. Itulah yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kelanjutannya akan kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.